Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya. Pada video kita kali ini saya akan mengulas tentang tanaman hias. Di video-video sebelumnya yang terakhir itu saya bikin aksi tentang hipnotis hiburan. Kemudian ada juga tentang penelusuran gua Gunung Kunci di Sumedang. Nah, sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini sedang mulai ramai lagi tentang tanaman hias seperti Aglonema, Calathea, kemudian Philodendron, ada juga janda bolong gitu ya. Namun untuk yang saat ini tidak terlalu booming ya, seperti tahun-tahun sebelumnya yang nilai-nilai tanaman itu sampai jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta ya. Itu ada yang per lembar sampai 30 juta. Nah, saat ini juga beredar di media sosial itu tentang bisnis monyet gitu ya, monkey business, bahwa bisnis-bisnis seperti ini adalah permainan dari tanda kutip para mafia, yaitu ya untuk membumingkan objek apa yang akan mereka angkat untuk dijual sehingga nilainya menjadi besar. Itu dengan cara mereka membeli sebanyak-banyaknya sehingga menjadi langka di pasaran. Nah, setelah itu mereka baru menjualnya dengan nilai yang sangat fantastis, dan biasanya nilai-nilai besar itu mereka jual dengan permainan di teman-temannya sendiri dulu gitu kan, sehingga masyarakat menjadi terpengaruh dan ikut-ikutan membeli dengan harga yang tinggi. Nah, sahabat, kebetulan di halaman saya memiliki beberapa tanaman yang memang sedang ramai saat ini. Tapi alhamdulillah ini bukan karena ikut-ikutan ya, karena sebelum merame memang tanaman ini sudah ada gitu di halaman ini. Karena memang saya suka dengan tanaman-tanaman gitu ya. Baik sahabat, tema video kita kali ini memang bukan masalah tanaman yang sedang hit saat ini ya. Justru saya ingin membahas ada beberapa tanaman hias yang menjadikan korban ya, tanda kutip, sebagai objek dari bisnis monyet ini gitu. Nah, kebetulan saya ada sisa dua jenis tanaman yang dulu sekitar tahun 2005 itu booming, dan ini peninggalan dari mertua gitu ya. Nah, ini dia tanaman gelombang cinta gitu ya, atau anthurium. Nah, ini usianya itu sekitar 15 tahunan. Yang saya tahu itu dulu tahun sekitar 2004-2005 ini tanaman sangat ramai, booming, dan ini dulu mertua beli sekitar 3 jutaan ya. Tahun 2004-2005 beli 3 jutaan. Namun saat ini harganya ya jadi murah lah gitu kan untuk ukuran saat ini. Nah, ini dia tanamannya sudah kurang keurus ya. Dari tadi ada jamurnya, kemudian sebagian juga ada yang rusak, bolong, ada juga yang kering gitu dan kurang elok ya dilihatnya. Ini bisa dilihat teman-teman sekalian. Nah, ini rata-rata ini 10 tahun ke atas ya, 10 tahun, 15 tahun gitu. Dan hari ini saya akan mencoba untuk memperbaikinya lah. Itu meskipun sudah tidak terlalu rame, tapi tidak ada salahnya
masih tetap indah kalau kita rawat dengan baik. Dan ini, nah ini udah pada rusak ya, mau saya coba untuk dibudidayakan. Nanti ini kan udah padat gitu ya, dalam pot ini padat, ini udah lama, medianya juga belum diganti. Kemungkinan ini akar sudah memenuhi di potnya gitu, sehingga ini menjadi kurang subur gitu kan, kurang segar. Nah, ini ada beberapa nanti tunasnya yang terpisah, akan saya pindahkan ke pot yang lain. Karena ini teman-teman bisa lihat, nah ini akarnya sudah pada kering ya, akar gantung gitu, akar-akar yang keluar di atasnya itu tidak segar, itu ada kering dan apa itu, keriput gitu ya istilahnya apa. Nah ini kering aja gitu kan, nah ini kering, bisa dilihat kering, nggak indah gitu ya. Biasanya ini kalau bagus tuh seger, ini kering semua, daun-daunnya pada rusak. Nah ini dari pot yang lain juga hampir sama seperti ini, yang di belakang itu juga sama. Nah itu hampir semua ya. Nah, sekarang mau saya coba untuk repotting gitu ya, saya ganti atau saya campur media tanamnya. Kalau nanti akarnya sudah memenuhi, akan saya buang sebagian, kemudian potnya juga ya kita tukar-tukar lah dengan pot yang ada. Nah ini teman-teman masih ada satu lagi ya ternyata. Nah ini apalagi ini ya, udah tua banget ini, kelihatan ini nggak keurus, daun-daunnya kuning, pada kuning ya. Nah ini ya bolong-bolong. Kemudian nah tadi ini juga sama, akar-akarnya itu yang timbul itu rusak banget ini. Nah, jelas biasanya ini kalau lagi bagus-bagusnya itu seger, ini kelihatan kering, ini nggak ada daya tariknya sama sekali ya. Nah, ini harus segera saya rawat lagi nih. Nah ini udah pada kering semua, nanti kita coba kalau ada tunasnya. Ini karena sudah gede ya itu, nanti kalau ada tunasnya mau saya potong lah, saya pisahkan di pot yang lain. Ini oh ya ini nih kayaknya kelihatan ada. Nah ini ada, mau nanti saya potong pindahin ke pot yang lain. Nah ini pada kuning semua. Nah udah nggak ada daya tariknya lah. Itu nanti kita benahi lagi ya, kita benahi lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi seger lagi, lebih bagus lagi dilihat. Oke, nah ini yang ini, nah ini adenium ya, adenium atau kemboja Jepang. Nah ini kalau yang ada sama, ini juga usianya di atas 10 tahunan ya, itu sama sekitar 10 sampai 15 tahun. Cuman ini dirawatnya itu baru sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun yang lalu ya. Dulu asalnya tidak terawat dan banyak yang mati, kemudian dikumpulkan lagi, dirawat, ganti pot ya, sudah lumayan lah, sudah mulai berbunga dan mulai kelihatan indah. Meskipun dari bentuk ini memang kita tidak tidak direka-reka gitu ya, seadanya saja, setumbuhnya, sealaminya gitu. Jadi bentuknya ya pada seperti ini, udah pada tua, udah pada bonggolnya gede-gede, tapi memang tidak terbentuk kan kalau yang di
bentuk-bentuk itu dirawat, kemudian sengaja dibikin ini ya, ada yang seperti gurita itu apanya, si akarnya itu yang timbul. Tapi lumayan ini juga, itu kan bonggolnya gede, dibiarkan secara alami juga ini tetap bagus. Cuman ini kemarin itu hampir setahun yang lalu lah ini, atau 6 bulan yang lalu, ada sebagian yang dipotong aja gitu, dipangkas. Kalau udah yang tinggi-tingginya itu dipangkas, dan ini udah mulai tumbuh lumayan, itu kelihatan bagus tuh. Itu kan cabang-cabang barunya itu sudah kelihatan. Tadinya ini agak tinggi-tinggi itu, bukan dari bonggol-bonggolnya itu udah bagus sekali ini. Tinggal bagaimana nanti PR-nya itu mereka-reka cabangnya ya, supaya bagaimana supaya tumbuhnya bagus dan bisa diarahkan seperti yang kita mau. Nah ini juga masih ada akar-akar kecil yang keluar gitu kan, bagusnya ini agak dipangkas lah biar kelihatan rapi. Nah ini rata-rata dari bonggol itu udah pada besar ya, pada besar, cuman cabang. Nah ini yang udah dipotong-potong udah muncul lagi, udah dipangkas, udah pada muncul bunga, ini udah bagus. Nah ini bonggolnya cukup besar sekali ya. Memang ini butuh perawatan kedepannya, butuh fokus sih. Nah, karena ini perawatannya seadanya saja, dipangkas, diganti media kemarin itu, dan alhamdulillah ini berbunganya bagus sekali. Nah ini bentuknya unik sekali nih. Oke teman-teman dan sahabat sekalian, kiranya cukup sekian dulu ya. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya tentang bagaimana membudidayakan adenium dan anthurium ini supaya memang masih bisa kita nikmati keindahannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.